Oke, jumpa lagi dengan saya, masih di tutorial seputar Postman. Mungkin namanya tutorial Postman aja kali ya. Oke. Dimana pada tutorial atau pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat dan menggunakan environment di Postman Anda. Oke, ya. Namun sebelum itu saya akan coba untuk menjalankan service terlebih dahulu. Oke, npm run dev. Oke, ya, sekarang bisa buka Postman. Nah, untuk membuat environment baru, kita bisa klik new di sini, kemudian pilih environment, atau coba kalau kita ke environment di sini kita bisa klik tambah, oke, dan langsung otomatis muncul seperti ini. Nah, biasanya ketika Anda yang belum menambahkan environment, misalnya ini di delete, Anda bisa lihat pada bagian atas ini no environment, artinya di sini bahwa environment masih belum pernah dibuat sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menambahkan environment? Yaitu kita bisa ke environment, kemudian klik tambah ini, atau Anda bisa klik new di atas. Oke, Anda bisa klik new di atas ini, kemudian pilih yang environment, dan Anda akan dibawa ke seperti ini. Kemudian Anda bisa masukkan di sini nama environment Anda. Biasa kalau environment itu ada, sebenarnya tergantung dari project Anda sih ya. Project tempat di mana Anda bekerja. Biasanya itu ada misalnya contoh development environment, kemudian staging misalnya, kemudian alpha dan production. Atau mungkin Anda ingin pakai juga misalnya contoh lokal. Kalau untuk Anda yang front end harusnya ada ini development. Oke. Kalau untuk Anda yang front end biasanya itu Anda pakai yang development ini sih. Jadi ibaratnya ketika back end udah selesai di environment lokal mereka naikkan ke development. Jadi ya, Anda bisa pakai yang environment development ini untuk langsung integrasi dengan FE Anda misalnya. Misalnya Anda ingin lihat contoh responnya atau apa gitu, body-nya. Kemudian staging, alpha dan production. Contoh di sini kita akan coba untuk buat environment misalnya lokal dan development. Nah, sekarang di sini untuk bagian nama environment misalnya kita pakai lokal. Lokal ini artinya local host ya, maksudnya yang jalan di di komputer kita, belum deploy ke development, belum deploy. Kemudian kita bisa tambah baru, misalnya namanya adalah development. Sebelum berbicara lebih jauh tentang bagaimana cara untuk implementasi atau penggunaan dari environment ini, ada beberapa hal yang terkadang salah dilakukan oleh developer dalam menggunakan environment. Seperti contoh, mereka buat satu environment seperti ini, misalnya lokal, kemudian mereka masukkan di sini variabel, misalnya URL. Mereka masukkan URL, kemudian ada URL dev, kemudian ada URL UIT, kemudian ada URL alpha sesuai dengan tadi ya. Development, staging, alpha, ini harusnya dev, staging, kemudian alpha dan URL prod. Sebenarnya ini tidak salah sih, tapi ya harusnya nggak seperti ini sih. Nah, kemudian di sini URL-nya mereka masukkan misalnya http localhost misalnya 3000. Oke, anggaplah ini aja URL yang berbeda ya, seperti ini. Oke, jadi ketika ini misalnya https google.com. Oke, kemudian di sini kita buat value-nya. Di sini misalnya https yahoo.com. Oke. Kemudian sini https youtube.com misalnya, dan https facebook.com. Nah, ini adalah contoh alamat-alamat URL ya. Kemudian bisa di save yang lokal misalnya. Development kita tutup dulu. Kemudian kita bisa pergi kembali ke collection dan kita coba untuk menambahkan satu request misalnya. Bisa tinggal kita bisa tambah blank collection dulu.
Contoh misalnya example collection. Kemudian di sini kita coba untuk menambahkan satu request baru, add request. Bisa di sini example. Oke. Example. Nah, berdasarkan environment yang telah kita tambahkan tadi, yang ini lokal, kita memiliki ada URL seperti ini. Nah, biasanya beberapa dev itu mereka masih belum tahu bagaimana cara penggunaan environment ya, sehingga mereka pakai seperti kayak tadi, gaya yang tadi. Jadi mereka tinggal, yang pertama kita pilih dulu environment di sini, bagian atas ini kita pilih yang aktif pada lokal sesuai dengan telah kita buat di sini lokal. Oke, setelah itu di sini biasa mereka masukkan URL seperti ini, kemudian alamatnya misalnya testing. Oke, kemudian mereka send, dan ya Anda bisa lihat ini nembaknya ke yang localhost ya, testing. Kemudian ketika mereka ingin ke dev, mereka ubah lagi di sini URL-nya jadi URL dev seperti ini. Anda bisa lihat URL devnya itu adalah google.com. Ketika send, Anda bisa lihat di sini adalah ke google.com. Padahal sebenarnya untuk penggunaan environment ini harusnya tidak seperti ini sih, karena di sini hanya cukup pakai URL, tapi yang dibanyakan itu adalah nama environment di sini. Jadi contoh di sini kita udah pakai di lokal adalah URL seperti ini. Saya akan hilangkan dulu. Kemudian untuk yang devnya itu di sini tinggal dipakai lagi URL. Kemudian alamatnya adalah https kemudian ada google.com seperti ini. Dan sekarang di environment development kita sudah ada URL. Jangan pastikan untuk variabelnya ini adalah sama ya, nama variabelnya pastikan sama. Jadi sehingga kita kembali ke example, Anda bisa lihat ini ketika kita hit yang URL ini, dia akan ke lokal ya, dia akan ke lokal. Kemudian ketika kita ingin pakai yang dev, kita hanya perlu switch di sini ke development, kemudian send, dan dia akan ke Google seperti ini sih. Nah, itu sebenarnya bagaimana cara untuk penggunaan environment sih, membuat dan menggunakan environment. Jadi Anda tidak main di nama variabel sesuai dengan environment Anda, tapi Anda langsung main di environment yang Anda buat di sini. Oke, jadi untuk yang bagian ini harusnya kita udah nggak butuh lagi sih. Nah, ini adalah untuk environment level global ya. Level global artinya bahwa apapun yang environment yang Anda buat di sini itu dapat diakses di semua collection Anda. Jadi ketika Anda buat collection baru misalnya, namanya adalah misalnya adalah blank. Kemudian Anda add request di sini, Anda bisa pakai ada sarannya URL seperti ini. Oke, testing. Dan ya Anda bisa lihat ya langsung ke Google karena kita pakai di sini adalah environment-nya development. Kemudian kalau lokal dia akan ke yang localhost 3000. Oke. Nah, itu adalah environment global. Ada juga environment yang khusus untuk collection ya. Nah, untuk collection itu sendiri, Anda bisa klik pada bagian collection yang Anda inginkan. Contoh di sini saya ingin pakai yang di example. Kemudian di sini ada namanya variable. Anda bisa klik yang bagian variable, kemudian Anda bisa masukkan spesifik variabel ada di sini. Seperti contoh di sini saya ingin masukkan variabel adalah token. Kemudian initial value-nya misalnya 1. Nah, sekarang di bagian yang sini kita telah memiliki variabel token. Jadi ketika kita ke example di sini, kita bisa masukkan misalnya bisa tanda tanya token sama dengan token. Anda bisa lihat sudah ada sarannya token. Seperti ini Anda bisa lihat ada value-nya 1. Namun ketika Anda ke blank new request, kemudian Anda tambah di sini misalnya token, Anda bisa lihat di sini tidak ada pilihan token seperti yang ada di example sini. Kalau di example sini ketika Anda buka kurung kurawal 2 kali, sini ada pilihannya ada token. Seperti itu sih. Jadi di sini untuk penggunaan maksudnya untuk pembuatan environment variable ada bersifat global yaitu di environment ini, dan Anda bisa switch-nya di environment bagian atas sini, dan ada juga yang bersifat lokal yaitu di setiap collection Anda. Anda tinggal tambah di sini untuk initial dan current value-nya.
Oke, mungkin seperti itu sih penjelasan singkat mengenai environment variable. Bagaimana cara untuk membuat dan menggunakan environment variable di Postman. So, ketika Anda develop atau menggunakan Postman, pastikan Anda tidak salah bagaimana cara untuk menggunakan environment variable, membuat dan menggunakan environment variable. Oke, ya mungkin seperti itu sih. Oh ya, coba satu lagi ya. Di sini kalau kita coba buat new folder, belum pernah coba sih. Oke, ternyata nggak ada ya. Saya kira ada kayak di sini ada variabel juga. Oke, jadi di sini nggak ada, cuma ada script dan authorization. Bisa dilihat aja. Oke, mungkin seperti itu. Karena di sini saya telah bahas dari penjelasan itu bagaimana cara untuk membuat dan menggunakan environment variable di Postman. So, sekian, sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya. Good luck.